Kali ini saya akan meramalkan siklus kehidupan orang yang berzodiak Scorpio masuk di bulan Agustus ya. Selama 1 bulan ke depan ini kita akan melihat bagaimana yang akan kamu berikan, yang akan kamu pertahankan dalam sebuah hubungan, relasi, ataupun untuk menarik sebuah kelimpahan ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk kamu zodiak Scorpio di bulan Agustus ini seperti apa yang harus kamu lakukan dan harus kamu berdayakan supaya bisa lebih sempurna ke depannya ya. Oke teman-teman, di sini Anda bisa lebih relaksasi dalam menanggapi sebuah ramalan ini dengan baik dan seperti biasanya ya. Jangan lupa Anda like dan share, komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Kita akan memulai semuanya hasil ramalan ini dengan mengambil kartu pertama ya. Untuk kamu orang yang berzodiak Scorpio, Seven of Wands and Six of Wands ya. Nah, ini mengatakan bahwa sebuah tantangan hidup yang masih harus kamu hadapi dan banyak kesulitan yang datang ya. Jadi kalau yang saat di sini jangan terlalu banyak mengharapkan segala sesuatu yang besar jika kamu tidak mau berjuang secara maksimal dan melakukan segala sesuatunya dengan setengah hati ya. Nah, jadi hidupan kamu ini zodiak Scorpio di bulan Agustus, kalau bisa memang akan ada sebuah pihak yang akan membantu kamu dalam sebuah perjuangan ya. Ada sebuah tantangan yang bakal muncul untuk kehidupan kamu. Jadi perjuangan hidup kamu yang harus kamu andalkan itu seharusnya yang dilakukan secara setahap demi setahap ya, step by step. Jadi untuk meraih sebuah obsesi yang lebih besar. Jadi ya hidup kamu itu di sini yang saya lihat ya masih banyak harus dihadapi dan harus merasa ditantang ya untuk sebuah kesulitan yang datang menghampiri kamu. Jadi yang saya lihat di sini ada kartu api, ini banyak percikan api ya. Jadi yang saya lihat di sini ada sebuah bentuk tantangan memang sangat menyulitkan. Tetapi yang kamu lakukan ini tidak sesulit seperti yang kamu pikirkan gitu loh ya. Jadi bantuan untuk meraih sebuah keberhasilan ada, kemenangan yang diraih pun juga akan bisa berhasil ya. Tapi kamu kalau misalnya ingin berjuang, berjuanglah dengan sepenuh hati kamu, dengan niat hati kamu yang tulus. Ya, secara maksimal akan bisa mendapatkan sebuah hasil yang baik jika dijalankan dengan hati-hati dan penuh dengan niat yang baik ya. Nah, jadi yang saat di sini segala sesuatu yang kamu hadapi di bulan 8 ini ya masih jauh dan masih memerlukan sebuah energi untuk menghadapi sebuah tantangan di depan mata kamu. Coba di sini kita akan mulai melihat bentuk masa depan kamu seperti apa di bulan Agustus. Ini ada kartu Farsight ya. Jadi mengenai tentang sebuah bentuk pemulihan dalam hidup kamu ya. Jadi hidup kamu seperti ini yang saya lihat ya. Anda bisa lebih banyak menyembuhkan sebuah tindakan energi kamu dengan pembentukan mungkin dalam perbaikan kata-kata kamu ya, mungkin dalam perbedaan dalam kehidupan kamu seperti apa untuk menghadapi orang lainnya. Jadi sekarang sudah waktunya untuk lebih banyak belajar mengenai tentang konseling, pengajaran, dan bentuk penyembuhan dalam beberapa bentuk ya. Maksudnya di sini adalah kalau bisa, kamu bisa lebih banyak menemukan ataupun memperbaiki sebuah keseimbangan hidup kamu, memberi kepada orang lain dan lebih banyak memelihara diri sendiri ya. Anda bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu secara lebih terbuka dan lebih jujur, tanpa lebih banyak menyakiti perasaan orang lain ya. Nah, jadi dengan kartu ini mengatakan bahwa luangkanlah waktu kamu untuk bisa lebih banyak mengisi ulang, lebih banyak berpikir, mendapatkan zona kenyamanan, lebih banyak memperbaharui energi kamu dari sebelumnya ya. Nah, jadi kamu mulailah dari sekarang, kamu lebih banyak memperbaiki hubungan yang tidak baik menjadi hubungan yang lebih bagus kepada orang lain ya. Mungkin kamu di sini akan menghadapi sebuah mitra kerjasama, mitra bisnis dan akan bertemu dengan orang baru, dan mungkin ini berhubungan dengan namanya kepribadian kamu dan tingkah laku kamu terhadap orang banyak ya, ataupun orang baru yang akan kamu hadapi. Jadi
kamu di bulan 8 ini, masa depan kamu itu ya kalau bisa kamu lebih banyak memberikan sebuah kesan yang baik kepada orang yang bakal kamu temui nantinya gitu ya. Jadi kamu jangan terlalu terobsesi dengan gambaran sifat, sikap, sifat, dan tingkah laku kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mendewasakan diri kamu, dan kamu harus bisa memberikan sebuah ya energi yang cukup positif ya. Jadi jangan terlalu bercampur aduk, ataupun mungkin ada sebuah masalah mungkin ya, jadi bisa dijadikan sebuah sikap yang mungkin kurang bagus ya gitu ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak menilai sesuatu, lebih banyak menghargai dan menghormati. Mungkin kamu harus bisa lebih banyak balance ya, balance life ya. Jadi seimbangkan hidup kamu dengan baik, dan jangan terlalu banyak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Setelah kamu sudah mengetahui masa depan kamu seperti apa, kita akan melihat hasil yang akan kamu capai selama 1 bulan ke depan di sini. Ini mengenai tentang kata sambutan bahwa hidup kamu di sini mengenai tentang sebuah materi, sebuah kesejahteraan, ataupun sebuah kemakmuran yang kamu dapatkan ya. Jadi di sini yang saya lihat memang segala kepunyaan kamu akan segera tercapai, akan segera menghampiri kamu dalam waktu dekat ya. Nah, tapi yang saya lihat di sini memang ada sebuah keinginan dan harapan kamu segera akan dikabulkan. Ada lebih dari satu cara untuk bisa menemukan sebuah solusi dari sebuah bentuk masalah ya. Jadi beradaptasi dengan yang baru dan mulai merasakan ruang lingkup yang baru ataupun dunia kamu yang baru ya. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat ya cukup bagus sekali, punya ambisi yang cukup besar untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah dalam sebuah peruntunan ataupun masalah yang selama ini membuat kamu depresi ya. Dan terus juga di sini yang saya lihat mengenai tentang gravity ya. Mengenai tentang gravity adalah sebuah bentuk dasar hidup kamu ya. Jadi ya kalau saya di sini kamu harus bisa lebih banyak menilai, mencari, dan sebuah perubahan nilai dari sebuah nilai perspektif ya. Lebih banyak membumi kamu, membuat kehidupan kamu lebih bagus dan lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Jadi dengan segala bentuk hasil yang akan kamu capai selama 1 bulan ke depan di sini ya, di bulan Agustus memang ada sebuah keberkahan, kelimpahan yang bisa kamu capai. Tapi di sini mulailah dari sekarang di bulan 8 lebih banyak menilai dan menyeimbangkan hidup kamu, menilai dan melihat sesuatu dengan nilai perspektif yang lebih perfect ya, lebih sempurna dan lebih mendalam dan lebih membumi. Jadi hidup kamu itu bisa lebih bagus seadanya. Hidup kamu bisa lebih bagus seperti yang diyakinkan kamu, ataupun seperti yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Hati jiwa kamu harus bisa lebih terbuka dan lebih fleksibel ya. Dengan bentuk masa depan yang kamu capai di bulan Agustus, ini semua ada hubungannya dengan situasi kondisi dalam mewujudkan sebuah impian kamu selama apa yang akan kamu capai ya. Jadi selama di bulan Agustus ini kamu ada pengaruhnya dengan zodiak Scorpio kamu sendiri dan zodiak Libra ya. Nah, ini pertama kalau yang saya lihat di sini ini mengenai new moon in Scorpio. Ini ada sebuah bentuk perwakilan pintu-pintu yang terbuka bagi kamu. Jadi untuk menempuh sebuah jalan hidup kamu yang baru ya. Jadi bisa kamu capai dengan baik, dan apa yang kamu ekspektasikan bisa sesuai dengan keinginan kamu. Ini ada sebuah kartu go deeper, pergilah lebih jauh. Maksudnya pergilah lebih mendalam, capailah lebih jauh keinginan kamu seperti apa ya. Jadi Anda bisa mendapatkan kembali situasi kondisi yang selama ini selalu mencekam, yang selalu membuat kamu depresi ya. Jadi Anda sudah bisa mengatasi sebuah rasa ketakutan kamu dan bisa melihat dari bentuk masalah ini di mana kamu berasal ya. Jadi ya kalau saya sarankan di sini sekarang bukanlah waktunya untuk bisa lebih banyak mengabaikan sebuah bentuk fakta, mengabaikan sebuah bentuk kehidupan kamu seperti apa dan yang harus kamu jalankan.
Karena yang saya lihat di sini, hidup kamu dia mungkin ada banyak perubahan, ya. Mungkin juga lebih banyak mungkin jangan terlalu mengabaikan sebuah kehidupan yang nyata ya. Karena yang kamu lakukan di sini mungkin sudah saatnya kamu lebih banyak menghadapi sebuah kekhawatiran dan mungkin ya perlu kamu perbaharui dari sebuah kehidupan yang sebelumnya. Jadi untuk masuk di kehidupan yang sekarang ataupun yang di masa yang akan mendatang, ya sudah saatnya kamu lebih banyak secara finansial, waktu yang kamu berkati untuk bisa lebih banyak bekerja, dan kalau bisa ya mungkin lebih banyak melepaskan sebuah rasa dendam dan amarah yang tinggi ya. Nah, jadi wujud dalam hidup kamu di sini yang saat ini sangat bagus sekali. Jadi berhubungan dengan uang, obsesi yang selama ini kamu perjuangkan bisa kamu wujudkan ya. Dan ya kalau bisa kamu lebih banyak berhasil ya ataupun lebih banyak mungkin meningkatkan ya, lebih banyak meningkatkan untuk membersihkan sebuah hal-hal yang negatif ya. Jadi ya kalau bisa dalam hidup kamu untuk ada sebuah manifestasi kehidupan kamu seperti apa, dan wujudkanlah dan singkirkanlah rasa ketakutan kamu yang secara berlebihan ya. Nah itu ya kalau saya sih memang awal hidup kamu yang baru untuk di bulan Agustus, tetapi ada sesuatu yang memang harus kamu bersihkan dalam sebuah sikap yang kurang monoton ya. Maksudnya sifat yang mungkin selama ini lebih banyak merugikan, mengganggu, dan membuat kamu selalu depresi dalam menjalani sebuah kehidupan kamu ya. Jadi mau tidak mau kamu harus bisa terlepas dari beban masa lalu dan hiduplah awal yang baru, dan sikap sifat tingkah laku kamu juga harus bisa lebih banyak mendominasi, dan hiduplah dalam sebuah hal yang pasti dan hal yang baru. Hal yang benar-benar bisa membawa kamu dalam dunia yang mungkin tidak mencekam, tapi dunia bisa membuat kamu kebahagiaan ya. Terus yang kedua, kalau yang saya lihat di sini ada bentuk pengaruh tentang full moon in Libra ya, find a balance ya. Ini mengenai tentang membantu untuk mendorong kamu supaya lebih ke titik yang balik ya, maksudnya ke titik dalam sebuah perubahan yang membaik ya. Nah, jadi untuk kamu ini dipengaruhi oleh zodiak Libra. Ini mengenai tentang kehidupan kamu sangat bagus sekali ya. Karena kenapa? Hidup kamu ya seharusnya tidak ada sesuatu yang membuat kamu lebih susah mendapatkan sesuatu. Tapi kalau yang saya lihat ya, menemukanlah sebuah keseimbangan, find a balance ya. Jadi kamu lebih banyak mulai dari sekarang lebih banyak berfokus pada keinginan dan masalah apa yang akan kamu hadapi dan apa yang akan kamu sikapi gitu ya. Jadi kehidupan kamu dalam sebuah kebutuhan yang kamu di sini ya mungkin bisa terpenuhi gitu ya. Jadi apapun yang akan kamu jaga, apa yang mau kamu berikan, di sini disarankan bahwa kamu harus bisa lebih banyak mencari sebuah keseimbangan, apa yang kamu butuhkan dan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Gitu ya. Jadi dalam kehidupan kamu harus bisa lebih banyak memahami dari mana mereka berasal dan mengapa Anda dapat mengambil sebuah tindakan gitu ya. Nah, jika kamu bisa melalui sebuah bentuk masa-masa yang cukup mengkhawatirkan, lebih depresi, ataupun sebuah bentuk masalah yang mungkin dibawa dalam sebuah sisi yang tidak baik, maka ya mungkin di sini yang saya lihat ya, kamu harus mulai bisa mengambil sebuah tindakan ya, untuk bisa lebih banyak ya mungkin bertemu dengan orang yang tepat untuk bisa menjaga dan melindungi kamu untuk mendapatkan sebuah keberkahan gitu ya. Nah, jadi mulai dari sekarang bisa mengambil sebuah keputusan sendiri tentang situasi kondisi yang mungkin bisa dipengaruhi oleh orang lain gitu ya. Jadi mulai dari sekarang temukan keseimbangan antara harapan kebutuhan kamu seperti apa yang dilakukan, apa yang diinginkan oleh orang lain gitu ya. Nah, wujudkanlah pola pikiran kamu, ingatlah bahwa semua yang bersama dengan kamu itu akan membuat orang lain bisa lebih banyak memihak kepada kamu dan lebih banyak bisa memahami keinginan kamu seperti apa. Nah, jadi yang saya lihat di sini untuk kamu, untuk orang zodiak Scorpio, ya seharusnya memang tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja
perilaku, sikap tingkah laku dia bertemu dengan orang baru ataupun bertemu dengan menghadapi dengan lingkungan situasi yang baru, itu semua pasti akan mendapatkan sebuah banyak perubahan dalam hidup kamu. Jadi manifestasilah hidup kamu dan capailah, raihlah segala bentuk apapun yang akan kamu inginkan, dan bersiteguh dalam melawan depresi kamu dalam hidup kamu yang bermasalah sampai membentuk kehidupan ke awal yang baru, ya. Jadi hidup kamu bisa lebih bagus lagi ke depannya, bagaimana akan kamu sikapi. Di sini hidup kamu New Moon in Scorpio adalah bentuk awal hidup kamu yang baru, dan Full Moon in Libra, ya, kamu harus bisa lebih banyak mewakili dalam sebuah pencarian keseimbangan dalam hidup kamu seperti apa. Hidup awal yang baru, seimbangkanlah dengan segala kebutuhan, harapan, dan permintaan kamu yang akan kamu bawa ke masa depan nantinya, ya. Nah, itulah bentuk situasi kondisi kamu yang harus kamu capai, yang harus kamu berikan supaya hidup kamu memiliki bentuk gambaran-gambaran hidup kamu seperti apa harus kamu jalankan. Nah, kita akan melihat bentuk wawasan dan kebijaksanaan untuk versi terbaik kamu di bulan Agustus seperti apa. Di sini ada kartu Finding the Path, ya. You are the driver and the navigator, ya. Nah, temukanlah sebuah jalan, ya. Dari kamu adalah sebuah bentuk pengemudi, pengaturan dalam sebuah hidup kamu, dan kamu adalah sebagai navigatornya, ya. Nah, jadi sini bentuk wawasan dan kebijaksanaan kamu, versi terbaik kamu di bulan Agustus adalah menghadapi sebuah keputusan yang menantang. Ini bisa membuat kamu bisa merasa terbebani, ya, dan kamu bisa lebih banyak terhenti, ya. Tidak tahu harus apa yang harus kamu lakukan. Jadi mungkin ketakutan yang menghalangi kamu selama ini untuk menemukan sebuah jalan. Stres dapat menghalangi kemampuan kamu untuk mencari sebuah bimbingan yang lebih tinggi. Jadi, ya, Anda mungkin bisa meragukan kemampuan kamu sendiri dan mempertanyakan sebuah kebijaksanaan pikiran dalam gelisah kamu, ya. Jadi, pesan yang saya lihat di sini adalah Anda supaya lebih waspada terhadap orang lain yang mencoba untuk mempengaruhi kamu, ya. Jadi, dengan seperti ini Anda bisa lebih banyak terpusat dalam hati kamu, menyelaraskan dengan esensi yang lebih mendalam, ya. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat di sini lebih banyak mengambil sebuah langkah mungkin, ya, untuk menuju sebuah kehidupan kamu yang lebih tepat nantinya ke masa depan. Jadi wawasan dan kebijaksanaan kamu di sini harus bisa menciptakan sebuah persepsi yang lebih tinggi, yang lebih tajam, ya. Jadi ya mungkin mulai dari sekarang kamu lebih banyak, ya, belajar untuk bisa mempercayai kebijaksanaan dalam diri kamu sendiri, ya. Jadi kamu jangan merasa bahwa pikiran dalam emosi kamu, pikiran yang terbentuk dalam sebuah rasional, kalau bisa ya mungkin naluri kamu yang lebih mendalam, gitu, ya. Jadi di sini wawasan dan gagasan kamu itu di sini harus bisa lebih banyak mengatasi sebuah keraguan, ketidakpastian kamu dalam mempercayai naluri hati kamu. Karena selama ini kamu kurang bisa mempercayai hati naluri kamu seperti apa. Jadi kamu kurang bisa mempercayai kata intuisi hati jiwa kamu seperti apa. Jadi mungkin sudah banyak sering dikasih tahu tapi kamu ngeyel, ya. Nah, jadi ketidakpastian. Jadi mulai dari sekarang kamu lebih bijaksana, ya, membuat pilihan dan lebih banyak berdiri dengan kokohnya, mengambil resiko, ya, situasi kondisi seperti apa, dan kamu harus bisa lebih banyak menerima konsekuensinya dan kemampuan kamu untuk bisa menghadapi sebuah masalah. Jadi ini ada sebuah rintangan dan tantangan kamu. Yang paling pentingnya adalah jangan mengkhianati komitmen Anda terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan Anda sendiri, ya. Ingat, kamu jangan merasa bahwa kamu jangan menipu dan tidak menghargai yang namanya sebuah komitmen. Jika kamu mengkhianati, maka kamu susah untuk mendapatkan sebuah sikap energi yang baik, sikap yang seharusnya bisa mensejahterakan diri kamu ke masa depan. Jadi, kamu harus bisa lebih banyak menghormati dan tegaskanlah pada hidup kamu, berkomitmenlah yang lebih serius, mendapatkan sesuatu yang terbaik, dan percayalah hati nurani kamu, bimbinglah kamu dalam membuat sebuah keputusan.
Karena satu spiritual kamu dengan Tuhan kamu dan jiwa kamu terhadap komitmen. Nah, itulah menghargai setiap keputusan yang kamu ambil, ya. Nah, jadi itulah bentuk bijaksana dan bentuk wawasan yang harus kamu capai jika kamu benar-benar bisa menjadi orang yang lebih berguna, ya. Itu ya. Jadi finding the patch ini mengatakan bahwa ya kalau bisa segala sesuatu rencana sudah kamu atur, harus kamu laksanakanlah dengan baik. Sudah berkomitmen, tapi kamu jangan mengkhianati dan kamu tidak menghargai segala komitmen yang sudah kamu rencanakan. Lakukanlah terbaik karena hidup kamu sendirilah menjadi navigator dan kamulah yang menghandle kehidupan kamu seperti apa, ya. Nah, itulah bentuk gagasan, bentuk wawasan seperti apa hidup kamu lebih bijaksana ke depannya dalam mencapai keberkahan, ya. Nah, jadi teman-teman di sini udah cukup dimengerti ya mengenai tentang siklus kehidupan kamu. Ya mungkin ya kalau saya menilai di bulan Agustus ini kehidupan kamu bisa lebih bagus ya. Asalkan kamu bisa lebih banyak berpikir positif dan lebih bijaksana dalam mencapai apapun yang kamu inginkan ya. Nah, jadi untuk kamu zodiak Scorpio, selamat untuk kamu di bulan Agustus. Jadi ya banyak perubahan, banyak pembenahan diri, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup drastis dalam hidup kamu, bertemu dengan orang baru, bertemu dengan ataupun menghadapi awal hidup kamu yang baru. Jadi kamu harus bisa menciptakan sebuah keharmonisan dan keseimbangan hidup kamu, ya. Barulah kamu bisa mencapai sebuah keberkahan dan kelimpahan sesuai dengan ekspektasi kamu di masa depan nantinya, ya. Oke, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Untuk kamu orang zodiak Scorpio, ada apa dengan kisah cinta kamu? Di sini mengenai tentang go outside and protection, ya. Go outside ini mengatakan bahwa kisah cinta kamu di sini ya mungkin sudah saatnya kamu lebih banyak berpetualang dalam asmara percintaan kamu. Maksudnya di sini adalah sudah saatnya kamu bisa lebih banyak mengejar pujaan hati kamu ataupun mengejar situasi kondisi seperti apa untuk membentuk sebuah hubungan kamu lebih bagus ke depannya. Jadi mulailah bisa lebih banyak beradaptasi dan membentuk hubungan seperti apa yang diinginkan ke depannya ya. Nah, supaya hidup kalian tuh bisa lebih bagus dan lebih makmur, mungkin bisa lebih tercapainya sebuah kesejahteraan hubungan yang harmonis ya. Nah, terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah bentuk fondasi, sebuah bentuk spiritual ataupun sebuah kehidupan kamu ya. Karena yang saya lihat di sini asmara percintaan kalian di sini mungkin banyak tantangan, banyak rintangan dan banyak hambatan. Jadi kamu lebih banyak mendekatkan diri kamu pada spiritual jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang baik, energi yang seperti apa yang harus kamu sikapi dan korbankanlah segala sesuatunya dengan sisi yang positif dan niat hati yang tulus ya. Coba kita akan melihat segala sesuatu yang harus kamu bina, yang harus kamu introspeksi dirinya seperti apa dalam hubungan. Pertama di sini ada kartu Transforming Tragedy. Yang kedua Untangling Neglect ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu satu persatu. Pertama Transforming Tragedy ya, perubahan ataupun mengubah sebuah konflik ataupun hubungan kalian seperti apa ya. Di sini kalau yang saya lihat di sini ya mungkin lebih banyak menerima sesuatu yang lebih besar. Maksudnya di sini adalah mengatasi sebuah bentuk perjuangan pribadi. Ya, jadi ibaratnya gini. Jika kamu memang lebih banyak berjuang untuk mendapatkan isi hatinya, tetapi kalau misalnya dari si dia tidak mau memperjuangkan hubungan ke kamu, maka mungkin ya kamu mencarilah Tuhan kamu lebih banyak meminta sebuah arahan petunjuk ya. Jika memang salah satunya bertepuk sebelah tangan, maka sangat susah sekali untuk membentuk pola hubungan yang lebih akrab. Ya. Terus yang kedua, mungkin di sini ya mungkin lebih banyak mengatasi rasa kelelahan, ya, kemajemukan dalam sebuah hubungan. Mungkin kamu lebih banyak sedih, kesal, kecewa sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau terhadap orang yang kamu sayangi bertepuk sebelah tangan ya. Terus yang ketiga, kalau bisa terbebani, terlepaslah oleh beban segala bentuk penyesalan.
Karena mungkin ini adalah bentuk asmara percintaan yang mungkin sangat buruk sekali. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu capai sampai ini mungkin kamu banyak berjuang, tapi tidak memberikan sebuah energi yang baik ya. Sehingga hidup kamu sangat tidak berarti dalam hubungan yang sudah kamu bentuk, yang sudah kamu jalani. Dan terus yang kedua, untending neglect. Ini mengerti tentang sebuah meluangkan sebuah waktu untuk bisa lebih banyak memberikan segala sesuatu yang apa yang kamu inginkan dalam diri kamu sendiri. Ya, maksudnya di sini adalah pertama membangun sebuah kepercayaan diri, ya. Diri kamu seperti apa, mungkin itu yang terbaik, kamu capailah sebuah bentuk kebersamaan. Terus yang kedua, mungkin bisa lebih banyak bertahan dalam sebuah ketergantungan bersama. Jadi untuk asmara percintaan kurang bagus sekali ya, karena di bulan Agustus mungkin kamu ingin hidup berpisah ataupun ingin hidup tidak ada sebuah rasa keterikatan satu sama lain ya. Jadi sehingga mungkin asmara percintaan lebih banyak bertepuk sebelah tangan dan tidak ada sebuah cinta yang lebih mendominasi ya. Terus yang ketiga mungkin lebih banyak saling membentuk sebuah prihatin dalam sebuah harapan kebutuhan yang seperti apa yang mungkin diinginkan satu sama lain. Nah, jadi untuk asmara percintaan kamu, zodiak Scorpio di bulan Agustus memang ya lebih banyak terpukul dan tidak memberikan sebuah dampak energi yang baik, dampak energi yang positif yang bisa kamu sikapi, yang kamu capai dengan baik. Jadi, apa yang kamu pikirkan apa dalam sebuah hubungan ini tidak memberikan sebuah energi dalam hal yang positif ya. Sehingga kamu lebih banyak ingin hidup sendiri dan mungkin ingin menjalani hidup awal yang baru. Nah, itulah untuk kamu teman-teman zodiak Scorpio ya. Asmara percintaan lebih banyak mungkin di sini yang salah cinta bertepuk sebelah tangan dan kurang adanya sebuah energi yang baik ya. Dan siklus kehidupan kamu lebih banyak memulai hidup awal yang baru ya, baik dari segi asmara percintaan dan bagi dari segi kehidupan kamu untuk merintis hal-hal yang baik sesuai dengan ekspektasi kamu yang sudah kamu janjikan ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya 081919635839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi informasi terbaru buat Anda seperti biasanya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.